Penampakan monster yang sulit dipercaya di masa perang. Setiap kali perang meletus, perhatian orang-orang akan segera tersita ke sana. Karena perang adalah peristiwa yang dapat merenggut amat banyak orang dan menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit. Perang juga menjadi ajang bagi orang-orang untuk mempelajari taktik dan persenjataan yang dipakai oleh masing-masing pihak. Tapi cerita soal perang tidak hanya terbatas soal mereka yang bertempur mati-matian di medan konflik. Ada juga cerita mengenai penampakan makhluk-makhluk misterius yang hingga saat ini gagal dipecahkan oleh manusia. Berikut ini adalah contoh penampakan makhluk-makhluk atau monster tersebut. Ular raksasa Kongo. Remy Van Lierde adalah pilot asal Belgia yang sempat ditahan oleh Jerman kala negaranya diinvasi oleh Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Saat Remy berhasil melarikan diri dari tahanan, Remy lalu menyeberang ke Inggris dan bertempur sebagai bagian dari Angkatan Udara Inggris. Selama menjadi pilot di masa Perang Dunia Kedua, Remy mempunyai reputasi yang amat disegani karena ia berhasil menembak jatuh 50 pesawat musuh. Saat perang berakhir, Remy kembali ke negaranya dan bergabung dengan Angkatan Udara Belgia. Belgia pada waktu itu masih mempunyai wilayah jajahan di Afrika, tepatnya di Kongo. Saat Kongo dilanda konflik menjelang kemerdekaan, Remy sempat ditugaskan ke wilayah tersebut pada tahun 1959. Saat sedang berada di Kongo inilah, Remy sempat melihat sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Saat helikopter yang dinaiki oleh Remy sedang melintas di atas hutan Kongo, Remy mengaku melihat sesosok ular yang ukurannya sangat besar tersebut. Ular tersebut dikabarkan mempunyai panjang mencapai 15 meter. Sebagai perbandingan, ular anaconda dari Amerika Selatan panjang maksimumnya hanya sekitar 5 meter. Remy menambahkan bila ular tersebut mempunyai punggung berwarna hijau dan perut berwarna putih. Ular tersebut dikabarkan juga sedang mendongak ke arah helikopter yang ia naiki. Seolah-olah ular tersebut sedang bersiap untuk menyerangnya. Remy lalu memotret ular tersebut dari helikopternya. Foto yang diambil Remy sekarang menjadi foto yang populer di kalangan peminat kriptozoologi dan makhluk misterius. Walaupun begitu, tetap ada yang merasa skeptis akan klaim Remy. Karena kendati foto yang diambil Remy terlihat sebagai foto asli dan bukan hasil rekayasa, foto tersebut tidak disertai dengan objek lain sebagai pembandingnya. Sebagai akibatnya, sejumlah orang merasa ragu perihal apakah ular yang dipotret Remy memang benar-benar sebesar itu. Monster Mons. Mons adalah nama dari suatu daerah di Belgia yang di masa lampau pernah menjadi arena pertempuran dalam Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1914, Kapten Yeskes sebagai komandan pasukan Inggris pernah memerintahkan 4 orang anak buahnya untuk melakukan patroli di wilayah tersebut. Kala mereka berempat tidak kunjung kembali, Yeskes mengira bila mereka tewas akibat dicegat oleh pasukan Jerman. Beberapa hari kemudian, jasad 4 orang yang hilang tersebut akhirnya berhasil ditemukan, tapi dalam kondisi yang sama sekali tidak ia kira. Mayat mereka berempat terlihat berada dalam kondisi compang camping dengan bekas gigitan di lehernya. Seolah-olah mereka baru saja diserang oleh hewan buas. Padahal sebagai tentara yang bepergian sambil membawa senjata, harusnya mereka masih sanggup mempertahankan diri mereka. Seusai penemuan keempat mayat tersebut, kejadian aneh yang dijumpai oleh para prajurit di Mons semakin menjadi-jadi. Mereka sering mendengar suara lolongan misterius dari balik pagar berduri. Lalu setiap kali ada yang melakukan patroli, mereka akan diserang dan dicabik-cabik oleh makhluk misterius. Menurut klaim veteran Perang Dunia Pertama yang bernama F.J. Neuhaus, makhluk misterius tersebut sebenarnya adalah makhluk hasil eksperimen ilmuwan Jerman, Gottlieb Hochmuller. Hochmuller dikabarkan melakukan eksperimen dengan cara menggabungkan otak manusia dengan anjing raksasa Siberia. Makhluk hasil eksperimen tersebut lalu dilepas ke hutan dengan harapan mereka akan mencabik-cabik tentara musuh. Kala Hochmuller tewas dalam kerusuhan di Berlin, Jerman, berakhir pula lah teror yang ditimbulkan oleh makhluk tersebut di kawasan setempat. Ada pula yang bersikap skeptis dengan menyatakan bahwa Neuhaus hanya mengarang-ngarang cerita mengenai monster pemakan manusia di Mons.
Karena tidak ada dokumen resmi dari masa Perang Dunia Pertama yang menyinggung nama Yeskes ataupun Hochmuller. Tapi siapa yang tahu bila dokumen terkait mereka sebenarnya sengaja ditutup-tutupi untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak ingin diketahui publik. Buaya raksasa U-28. Semasa berlangsungnya Perang Dunia Pertama, kapal uap Inggris yang bernama Iberian sempat dicegat oleh kapal selam Jerman U-28. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung antara kedua kapal tersebut, tapi pada akhirnya Iberian berhasil ditenggelamkan setelah terkena 2 tembakan torpedo yang dilepaskan oleh U-28. Sepintas, peristiwa tersebut terlihat seperti peristiwa biasa yang lumrah terjadi di medan perang. Apa yang membuat insiden ini amat istimewa adalah apa yang terjadi tidak lama setelah kapal Iberian tenggelam ke dasar laut. Menurut kesaksian Kapten U-28 yang bernama Baron von Forstner, ia pada mulanya pergi ke atas kapal selam sambil menyaksikan tenggelamnya kapal Iberian. Sekitar 25 detik setelah Iberian menghilang dari permukaan, ia mendengar ledakan yang ia yakini adalah ledakan kapal Iberian. Tidak lama setelah ledakan tersebut, mendadak muncul makhluk raksasa yang melompat dari permukaan laut. Menurut kesaksian Baron, makhluk tersebut bentuknya menyerupai buaya, tapi panjangnya mencapai 20 meter. Makhluk tersebut muncul di permukaan laut selama sekitar 15 detik sebelum masuk kembali ke dalam air. Baron bukanlah satu-satunya orang yang melihat makhluk tersebut. Selain dirinya, sebanyak 7 awak U-28 juga ikut menyaksikan makhluk tersebut. Tapi mereka tidak dapat dimintai keterangan lebih jauh karena sebanyak 6 di antara mereka tewas setelah kapal selamnya tenggelam pada tahun 1917. Sementara 1 orang lainnya enggan menyinggung perihal makhluk tersebut. Menurut pakar zoologi asal Belgia yang bernama Bernard Havelmans, makhluk tersebut mungkin sebenarnya adalah sejenis buaya purba raksasa bernama Thalattosuchia yang kebetulan lolos dari kepunahan. Makhluk tersebut diduga menampakkan diri permukaan laut karena terganggu oleh ledakan kapal Iberian. The Brosno Dragon. Terletak sekitar 400 km selatan Moskow, Danau Brosno adalah perairan yang berukuran sedang tapi sangat dalam dengan reputasi besar. Menurut legenda, gerombolan penunggang kuda Tatar yang menakutkan sedang dalam perjalanan untuk menjarah kota Novgorod saat mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di tepi danau. Semua orang bersenang-senang hingga monster reptil besar tiba-tiba menerjang keluar dari air dan mulai menyerang pria dan kuda. Mengambil serangan naga sebagai pertanda buruk, Tatar memutuskan untuk meninggalkan Novgorod sendirian dan pulang saja. Itu benar-benar di dunia mitos, namun cerita tentang monster di Danau Brosno berlimpah, pada dasarnya membuat Brosno Rusia setara dengan monster Loch Ness. Pada tahun 2002, sebuah kelompok UFO Rusia mengorganisir sebuah ekspedisi untuk mengambil pembacaan sonar dari danau, melaporkan massa besar seperti jeli tergeletak tepat di atas dasar danau. Karena ini adalah Rusia, mereka segera melemparkan alat peledak ke sana, mendorongnya untuk mulai naik ke permukaan dengan cepat. Untungnya, ketika tim melihat ke dalam air tidak ada yang menyerupai monster, sehingga menyelamatkan mereka dari nasib buruk Tatar. Beberapa skeptis Soviet sudah menyarankan skenario ilmiah yang seharusnya memecahkan penampakan ular. Misalnya, mungkin hidrogen sulfida sesekali menumpuk di dasar danau dan mengalir ke permukaan, menciptakan letusan gelembung yang mungkin disalahartikan sebagai makhluk bawah air. Atau, retakan vulkanik di dasar danau mungkin mengeluarkan gas serupa. Atau mungkin beberapa penampakan Brosno terlihat seperti rusa basah yang berenang di seberang danau. Tapi, bahkan rusa yang sangat besar pun pasti tidak dapat melompat dari air dan menelan seluruh pesawat Jerman, seperti yang dikabarkan sudah dilakukan Brosno selama Perang Dunia Kedua.